Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasan sahih. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terbaik dan terindah yang hari ini kita rasakan. Alhamdulillah kita bisa merasakan panas dan dingin secara bergantian seiring dengan datangnya musim hujan dan meninggalkan musim kemarau, yang berarti kita juga menyiapkan diri dan menyesuaikan diri dengan iklim dan situasi yang melingkupi kita. Dan kita juga bersyukur atas nikmat hujan yang telah menyirami alam ini dan kehidupan kembali menjadi sejuk dan asri, yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Saat ini pula juga kita menghadapi masa pandemi yang sudah berjalan 8-9 bulan ini, yang itu semuanya dalam perspektif pandangan keimanan dan keislaman kita adalah sebagai suatu ujian kehidupan yang diberikan kepada Allah kepada kita untuk menguji. Liyabluwakum ahsanu amala, siapa-siapa di antara kita yang terbaik amal solehnya. Apakah dia mempertahankan keimanannya dengan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya semakin kufur ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita syukuri dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan nikmat yang berikutnya. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
atas segala ajaran dan teladannya dalam rangka membangun sumber daya manusia insani yang tercerahkan rohaniyah, pikiran, hatinya, dan yang tersejahterakan secara lahiriah atau material. Semoga kita dapat meneladani akhlak Nabi sehingga harmoni kehidupan di tengah-tengah masyarakat berjalan dengan baik. Karena dengan akhlak yang mulia, maka tata kehidupan akan baik, akan menuju ke yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, melalui mimbar ini khatib berwasiat mengajak diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita pertahankan iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, baik di masa kita longgar, mudah akses rezeki, lapang rezekinya, diberikan kesehatan, maupun dikala kita mendapat cobaan dari Allah, segala kekurangan, kesulitan, maupun segala macam yang menghambat apa yang kita harapkan. Maka dengan takwa sebagai kunci kesuksesan kita hidup di dunia, ketakwaan menjadi tolak ukur derajat kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat. Maka orang yang bertakwa akan selalu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah memberikan rizki yang tak terhingga dari sumber berbagai tempat karena ketaatan dan karena kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita, maka kita harus berusaha untuk sebaik-baiknya menjalankan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, baik yang berupa perintah-perintahnya maupun menghindari segala larangannya. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 71 sampai 72 yang menggambarkan karakter orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa kreativitas, produktivitas amal yang harus diperbuat ataupun dilakukan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Yang berikutnya yang dilakukan oleh orang yang beriman adalah wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Melaksanakan, menegakkan, mendirikan shalah, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat. Salat dan zakat menjadi dua hal yang saling berkaitan untuk menguji keimanan dan ketakwaan seseorang. Salat menjadi pembeda antara yang beriman dan yang mungkar, dilihat dari salatnya. Sekalipun orang mengaku beragama Islam, tetapi kalau salatnya tidak ditegakkan, muspro. Karena ini menjadi tolak ukur, menjadi awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat menjadi instrumen sosial yang akan menjadi pengentas dan penyeimbang kondisi sosial masyarakat. Menjadi cara untuk memberikan derma atau
mengembangkan kedermawaan dan kerelawanan di tengah-tengah masyarakat untuk saling berbagi, saling tolong-menolong, untuk saling menguatkan. Maka kemiskinan akan hilang apabila mekanisme ini betul-betul ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Karena muslim yang satu dengan muslim yang lain saling tolong-menolong, saling berbagi untuk saling menguatkan dan menyelamatkan. Selanjutnya wa yuti'unallaha wa rasulah. Orang-orang yang beriman dan mukmin dan mukminat adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya segala perintah dan larangan dilaksanakan perintah-perintahnya, dijauhinya segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sukses. Kalau yang tersebut di atas sudah disampaikan, sudah dilaksanakan, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya di ayat yang berikutnya, ayat 72 surat At-Taubah, wa'adallah mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden. Jamaah rahimakumullah, surga Aden ini adalah surga yang disiapkan bagi keluarga-keluarga muslim dan muslimat yang akan mengumpulkan kelak di akhirat nanti adalah keluarga-keluarga yang menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waridwana minallahi akbar, dan keridhaan Allah lebih besar. Dzalika huwal fawzul adzim, itulah kemenangan yang agung. Jamaah rahimakumullah, hambatan tantangan kehidupan saat ini memang berat, apalagi di masa pandemi ini, di mana kita dijauhkan dari tempat-tempat ibadah karena harus bersocial distancing, menjaga jarak. Kita tidak tahu sampai kapan. Banyak ahli yang menyatakan bahwa tradisi ataupun kondisi yang semacam ini tidak bisa diprediksi. Mungkin akan selama-lamanya, karena yang namanya makhluk virus itu akan tetap ada. Maka kewajiban kita dengan nalar yang sehat, kita harus menjaga kesehatan. Tapi kita juga harus menjaga keimanan dan keimunan kita, agar kita tidak tergerus oleh maksiat ataupun perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita celaka di dunia maupun rugi di akhirat. Maka kita harus jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar tetap lestari dan tetap kokoh di dalam jiwa, hati, pikiran kita dan tindakan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan mendapatkan kemenangan agung. Dzalikal huwal fawzul adzim, itulah kemenangan yang agung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga jamaah rahimakumullah bisa merenungkan dan mengambil hikmah dari apa yang kita hadapi saat ini maupun realitas kehidupan yang kita hadapi saat ini, sehingga kita bisa tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kami simpulkan bahwa orang-orang yang beriman sebagai penolong sebagian yang lain, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, menyelamatkan orang dari siksa di akhirat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan diberi rahmat dan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di surga Adem. Itulah kemenangan yang nyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagus-bagus kehidupan, seikhlas-ikhlas ibadah kepadanya, dimudahkan dan dilapangkan dalam mencari rizki yang halal, disempurnakan akhlak budi pekertinya dalam kehidupan dan pergaulan masyarakat, diampuni dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dosa para pemimpin kita, dimudahkan dalam karya dan cipta, ditambah ilmu yang bermanfaat dan umurnya. Semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik itu yang kena pandemi COVID-19 maupun karena penyakit-penyakit yang lain ataupun musibah yang lain, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan dimudahkan di dalam ikhtiar keluarganya. Semoga kita dijauhkan dari segala bentuk bala bencana, wabah penyakit termasuk COVID-19. Semoga segera mereda, daya tahan dan kesehatan kita semakin baik, sehingga kita bisa kuat menahan dan melawan virus, sehingga kita bisa menunaikan ibadah dan beraktivitas sosial dengan sempurna, dan dikabulkan permohonan dan doa kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan 'indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.